Kalau memang Gus itu pengen melawan orang ilmu hitam yang selalu mengganggu kebenaran di muka bumi ini, dia harus menikah lagi. Apa? Menikah lagi. Menikah lagi? Bisa saja saya melamar perempuan yang mungkin diinginkan oleh Gus Idris atau diinginkan oleh keluarga. Tapi apakah perempuan yang akan menjadi pendamping hidup Gus Idris itu mau terima dia, mau terima beliau dalam keadaan susah maupun senang? Jangan bilang isyarah. Kalau kamu sebelum tidur tidak melaksanakan wudhu, tidak berzikir kepada Allah, tidak bermunajat kepada Allah, tidak sholat malam, tiba-tiba tidur, kamu bilang itu isyarah. Bukan isyarah itu. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Umi Liva Official dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pasti yang saya ucapkan adalah rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya sendiri masih diberikan kesehatan rohani, jasmani, dan bisa terus menyapa sahabat-sahabat Umi Liva Official dimanapun berada. Sahabat, malam ini atau saat ini, hari ini, Umi itu banyak tamu, ya, banyak tamu, tidak bisa meninggalkan pondok. Tapi mau nggak mau sekarang ini, sahabat, sekalang kobar itu tiba-tiba telepon sama Mas Vicky. Ya. Dan di mana apa informasinya tadi, Mas? Ini, Umi, katanya itu dia mau nyampaikan isyarah gitu, Mi. Tapi ke aku nggak mau bilang, cuma bilangnya gitu aja, mau menyampaikan isyarah, mau ketemu sama Umi gitu aja, Umi. Kan aku juga kepo. Terus kenapa dia nggak mau ke pondok? Ini ceritanya gimana? Tadi nggak kamu tanya apa? Enggak, dia pinginnya ketemunya ini secara apa ya, tertutup gitu loh, Mi. Gitu ya? Maunya, iya. Maka dari itu sahabat, nah dengan informasi yang disampaikan kepada Mas Vicky ini, mau nggak mau saya harus datang. Dah, katanya urgent banget, harus ada yang harus disampaikan sama dia. Saya pikir kenapa nggak mau datang ke pondok, kan seharusnya bisa menemui Umi di pondok ya. Iya, apalagi dia kan bisa juga keluar masuk ke pondok itu, ya bebas lah, udah kayak keluarga ya kan, kayak udah bisa main-main ke pondok kapanpun juga, ya kan, bisa ketemu juga sama Umi. Tapi ini nggak mau, dan nggak mau bertemu sama Gusnya. Cuman saya boleh menemani kameramen sama Nia, katanya kan gitu. Iya. Jadi saya penasaran juga, Ki, ada apa yang dia itu harus disampaikan. Mungkin sebelum kita ketemu Syekh Alangkobar itu, mari kita bersolawat dulu, sahabat. Seperti biasanya hidup kita itu setiap hari usahakan bersolawat.
Bila perlu dalam sehari itu 1000 sholawat, 2000 sholawat, 5000 sholawat. Itu yang akan membuat kita itu insya Allah hidupnya selalu berkah. Berkah di dunia maupun di akhirat. Orang kadang kalau di ijazah ini hidupnya rupiah ya, cari rezekinya susah, kadang pasti lari ke kiai, lari ke ustadz. Pasti sama ustadz tuh diberikan amalan berupa sholawat. Ayo kamu dalam sehari amalkan sholawat 5000 sholawat. Belum diamalkan udah wow banyak sekali gitu kan. Wow mampu nggak ya 5000 sholawat. Padahal sahabat, jangankan 5000 sholawat, 10.000 pun dalam sehari kalau kita jalan itu sebenarnya cepat. Karena apa? Sholawat tidak harus dengan duduk aja. Sholawat itu bisa baca dengan di saat kita sambil kerja, di saat kita sambil jalan, di saat kita sambil habis sholat itu tetap bersolawat. Apa sih sholawat apa sih yang harus dibaca sehingga kamu mencari rezeki gampang ya, punya anak yang baik, soleha, dengan cara apa? Bersolawat kepada Nabi. Lalu apa yang harus dibaca sholawatnya? Sholawat itu banyak. Ada juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada juga sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dan juga masih banyak lagi. Kalau pingin simpel ya udah baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau juga dengan sholawat tobibiyah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi. Itu sholawat tobibi. Yang dimana sholawat tobibi ini bisa juga untuk obat untuk sakit sahabat. Tangan taruh di dada sebelah kiri sambil baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi wa qalbi. Qalbi itu adalah hati, wa jasadi jasad kita agar sehat rohani dan jasmani. Begitu sahabat ya. Jadi perbanyaklah sholawat. Mari kita sambil jalan kita menuju ke tempatnya Syekh Kalangkobar. Apa sebenarnya yang hari ini akan disampaikan sehingga sangat privasi sekali dan sangat pribadi sekali. Kita tidak tahu sebelum jumpa dengan itu. Jangan Syekh Kalangkobar. Nah, kita jalan Ki. Kayaknya kamu tahu di mana posisinya karena tadi kan menghubungi kamu ya. Tahu Mi. Ini seperti biasa ya di tempat ya beginilah. Dan yang dicari itu nggak tahu. Saya yang membuat saya heran itu kenapa dia itu tidak mau datang ke pondok. Tuh. Gimana nih? Ini masih Lurus, masih jauh ya. Sahabat, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Oh ya, yang mau mendapatkan kalung liontin asmara yang selama ini didapat oleh Mbak Radit itu masih ada. Dan juga yang mau mendapatkan kitab suci Istanbul Turki. Kitab suci Istanbul Turki itu warnanya kuning sahabat, dimana keemasan itu manfaatnya sangat luar biasa. Sekarang ini banyak sekali yang akan mencalonkan diri karena sebentar lagi akan pergantian ya. Kalian yang udah menjabat mencalonkan itu semua harus memiliki kitab Istanbul suci itu untuk pegangan, untuk perisai, untuk yang biasanya nervous, biasanya pemalu, biasanya nggak pede, biasanya nggak nggak gimana Ki, kalau kita biasanya wah ketemu sama orang malu lah, tapi tiba-tiba dengan Istanbul itu kita bisa wow gitu kan, jadi nggak malu lagi. Apa sih namanya sahabat? Mungkin nah nggak sungkan lagi dengan adanya kitab suci Istanbul itu. Maka dapatkanlah di admin kita 081 3-nya 4 kali 22776. Catat ya, nomor admin harus hafal. Di mana Ki? Jauh banget. ini sekitar sini. Kita cari dulu ya. Assalamualaikum, saya Kalangkobar. Ya. Gimana kayak tergesa-gesa dari tadi nunggu saya? Iya, saya mencari Umi kemana-mana. Duduk di sini aja ya, mungkin duduk sini aja Ki ya. Alhamdulillah saya bisa menemukan Umi. Ya, saya itu datang dari tadi mencari sampean. Iya. Sebenarnya ada apa? Kok kayaknya ada sesuatu yang genting banget untuk disampaikan ke saya sehingga tidak mau ke pondok ini. Saya sebenarnya tidak ingin menyampaikan kepada Umi. Saya mohon maaf sebenar-benarnya saya itu sebesar-besarnya sama Umi. Saya semalam dapat isyarah bahwa kalau memang Gus itu
pengen melawan orang ilmu hitam yang selalu mengganggu kebenaran di muka bumi ini, dia harus menikah lagi. Apa? Menikah lagi. Menikah lagi? Iya. Isyarah dari siapa? Ya dari mimpi saya, Umi. Ya mohon maaf, Umi. Sampean itu jangan mengada-ngada. Gusnya itu tak mau menikah lagi. Iya benar itu, Umi. Itu. Tanya aja Ki. Dari isyarah saya. Dapat isyarah disuruh Gusnya menikah lagi. Terus kalau Gusnya menikah lagi kenapa? Dia akan bertambah kesaktiannya. Dia akan tanpa tanding. Oh gitu. Isyarahnya Dia dari akan tanpa terkalahkan, Umi. Berarti syaratnya kalau Gus itu biar tidak dikalahkan oleh dukun-dukun harus menikah lagi? Iya betul. Selain itu nggak boleh? Ya isyarahnya seperti itu, saya harus menyampaikan seperti itu. Sebenarnya saya tidak ingin menyampaikan, tapi demi keselamatan Gus Idris. Kamu ini jangan mengada-ngada membawa isyarah sampean itu udah diterima baik di keluarga kita. Kok bilangnya dapat isyarah harus Gus Idris nikah lagi? Jangan membuat kekacauan. Rumah tangga Umi itu udah nggak kurang apa-apa, alhamdulillah. Udah bersyukur. Dia Gus Idris juga nggak pernah neko-neko, udah sayang anak, sayang istri, menjaga santri-santrinya, masih disuruh menikah lagi. Apakah dengan menikah lagi langsung bisa kaya raya? Langsung bisa tambah Gusnya terkenal? Langsung bisa dia itu jadi orang wah? Apakah dengan harus menikah lagi? Dapat isyarah dari mana? Sampai itu jangan mengada-ngada kayak gitu. Saya dari isyarah dalam mimpi saya seperti itu. Saya harus menyampaikan kata isyarah saya itu harus disampaikan sama Umi seperti itu. Sampean harus tahu mimpi, tidak semua mimpi itu adalah isyarah. Kenapa kamu bisa membedakan kalau mimpi itu datangnya dari bahwa itu adalah isyarah? Mimpi itu ada datangnya dari Allah. Mimpi juga bisa datangnya dari iblis. Mimpi bisa datang dari syaitan. Apakah kamu bisa membedakan mana mimpi itu yang datangnya dari Allah adalah sebuah petunjuk yang seperti kamu bilang adalah isyarah? Mimpi juga bisa datang dari syaitan dan iblis untuk sengaja menghasut dan memporak-porandakan. Dan sekarang sampean ingin ketemu saya di sini, tiba-tiba menyuruh Gus Idrisnya menikah lagi. Karena saya meyakini setiap isyarah saya tidak pernah meleset Umi. Setiap dapat isyarah saya, insya Allah dia benar. Mungkin ini petunjuk dari Allah, mungkin seperti itu. Bagaimana saya bisa percaya kalau mimpi sampean itu adalah isyarah dari Allah? Bagaimana saya bisa percaya? Saya orang yang gak gampang percaya. Apalagi sampean datang ke sini tiba-tiba suruh nikah lagi Gusnya. Sampean nggak apa-apa, Pak. Selama ini saya udah mencarikan istri Gusnya, udah berulang kali. Dan itu tidak pernah sampai terjadi. Sekarang yang sekian tahun, udah hampir 2 tahun ini, sudah tidak pernah membahas tentang poligami, sudah tidak pernah membahas tentang menikah lagi. Kamu datang ke sini suruh Gusnya nikah lagi. Ini bukan kamu tahu nggak? Isyarah itu datangnya dari Allah. Dengan pelantaran orang yang sebelum tidur itu menjaga wudhunya. Apa itu udah kamu lakukan? Saya selama ini sih sudah saya lakukan. Selain kamu jaga wudhunya, sebelum tidur apa yang kamu lakukan sehingga kamu meyakini bahwa itu isyarah? Karena saya meyakini setiap isyarah saya itu untuk suruh ngambil kitab-kitab Istanbul ataupun dari apa namanya? Kayak kitab Istanbul. Kamu memang mengambil udah berhasil. Kayak Leontin udah berhasil. Tapi apakah semua yang kamu mimpikan selama ini jadi kenyataan? Hah? Jangan asal nyuruh-nyuruh. Tidak ada dari pihak keluargaku pun tidak pernah ada yang menyuruh untuk menikah lagi. Sampai dengan petunjuk isyarah. Tahu nggak isyarah itu? Jangan salah kaprah ya sahabat. Apa sih isyarah? Isyarah itu adalah petunjuk yang ditunjukkan oleh Allah. Ada juga tentang melalui mimpi, melalui orang-orang soleh, melalui seorang ulama atau cucunya Nabi. Salah satunya kalau melalui mimpi, maka orang itu sebelum tidur menjaga wudhunya, berdoa kepada Allah, sholat malam, zikir sebelum tidurnya, maka tidur orang itu terlelap karena dengan zikirnya. Bukan asal tidur aja terus mimpi terus itu dibilang isyarah, bukan. Karena mimpi itu ada 2. Ada yang datangnya dari Allah, ada yang datangnya dari syaitan. Apakah kamu bisa membedakan itu? Tapi saya mempercayai mimpi saya dan isyarah saya, Umi. Itu harus saya sampaikan
Andai kata Umi mewarai saya rela, saya ikhlas. Terus kenapa sampean harus menyampaikan kepada saya, tidak menyampaikan kepada Gus Idrisnya? Kenapa? Kenapa harus cari saya? Saya tidak melarang Gus Idrisnya untuk menikah lagi. Tapi yang perlu saya pertanyakan, di saat Gus Idris itu menikah, apakah perempuan itu nantinya bisa menjaga pesantren? Apakah perempuan itu nantinya bisa menjadi orang tua bagi anak-anak kami yang jumlahnya tidak sedikit? Apabila Gus Idris menikah lagi, apakah perempuan itu nanti dia mampu menghadapi fitnahan dan cacian makian dari luaran sana? Karena yang pasti, seorang pendamping Gus Idris itu bukanlah seorang perempuan yang sembarangan. Harus kuat mental, harus tahan cacian, harus tahan makian, harus kuat untuk difitnah. Apa kamu gampang menjadi seorang sosok Gus Idris untuk mencari istri lagi? Dan apakah ada perempuan yang mau untuk semua itu? Bisa saja saya nikahkan Gus Idris. Bisa saja saya melamar perempuan yang mungkin diinginkan oleh Gus Idris. Atau diinginkan oleh keluarga. Tapi apakah perempuan yang akan menjadi pendamping hidup Gus Idris itu mau terima dia, mau terima beliau dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sehat maupun sakit? Apakah perempuan ini nanti mau berbagi dengan saya? Yang waktunya tidurnya pun ada di kendaraan, ada di mobil. Berangkat pagi, pulang pagi. Apakah ada perempuan yang sanggup, yang siap untuk mendampingi Gus Idris? Kalau memang ada, bawa ke sini. Saya ingin tahu orangnya. Karena sebuah pernikahan bukan untuk sebuah permainan. Apalagi mendampingi seorang Gus Idris. Bukan hanya untuk bergaya-gaya. Bukan hanya melihat senangnya saja. Orang di luar sana memandang senangnya Gus Idris. Seolah-olah, wah, apa tahu di dalamnya. Beratnya perjuangan ini, tidak semua perempuan akan bisa melewati. Kalau sampean memang bisa mendatangkan seorang perempuan yang hebat, sesuai dengan apa yang saya harapkan, silakan. Kalau memang sampean bisa, kalau memang itu adalah isyarah dari kamu yakini. Satu, yang pasti dia siap untuk berbagi. Dua, harus siap dicaci maki. Tiga, harus siap untuk menjaga perjuangan ini. Karena akadnya langsung dengan Nabi, dengan Allah dan Rasul. Kita membawa suatu perjuangan yang dibawa adalah pondok pesantren, majelis, dan juga anak-anak yatim. Ini yang akan kami perjuangkan. Kalau memang ada perempuan yang bisa untuk mendampingi Gus Idris dan mau berbagi, monggo. Tunjukkan kepada saya, bawa kepada saya siapa anaknya. Saya yang akan melamar langsung. Tapi kalau kamu tidak bisa menemukan seperti yang kamu harapkan, seperti yang kamu inginkan, itu adalah isyarah yang kamu yakini, maka jangan main-main dengan saya. Dan apakah ada seorang perempuan yang mau berbagi dengan saya? Saya orangnya, didikannya melebihi militer. Keras. Ya. Harus serba bisa. Hidup bukan untuk main-main. Makanya, sampean menyampaikan semua ini, sampean harus bertanggung jawab dengan ucapan sampean. Apalagi mengatasnamakan ini isyarah. Kamu bicaranya sama saya. Kalau memang itu isyarah, pertanyaan saya tadi, apa itu? Sebelum kamu tidur udah dijalankan, udah dilakukan. Jangan bilang isyarah. Kalau kamu sebelum tidur tidak melaksanakan wudhu, tidak berzikir kepada Allah, tidak bermunajat kepada Allah, tidak sholat malam, tiba-tiba tidur, kamu bilang itu isyarah. Bukan isyarah itu. Hanya bisikan-bisikan dari setan yang hanya akan ada untuk menghancurkan rumah tangga, terutama rumah tangga saya dan Gus Idris. Menikah dengan Gus Idris bukan hanya Gus Idris yang dipikirkan, tapi umat. Sudah, saya paling gak suka kamu bilang kayak gitu. Sahabat, bukan saya menolak poligami, karena saya yakin kalau memang benar pun Gus Idris harus menikah lagi. Yang perlu saya pertanyakan,
adakah perempuan yang sanggup untuk menjadi pendamping Gus Idris? Karena menjadi pendamping Gus Idris bukanlah suatu yang mudah. Harus memperjuangkan pondok pesantren, harus memperjuangkan sebuah majelis, harus siap dicaci, harus siap dimaki, harus siap difitnah, dan harus siap mendampingi di saat Gus Idris diuji dengan ujian yang berat. Maka dia harus menjadi penasehatnya, penghibur hatinya di saat beliau sedih, di saat beliau capek, di saat beliau penat. Menjadi seorang istri harus bisa membuatnya bahagia. Jadi sahabat-sahabat, mungkin sahabat netizen membenarkan itu adalah isyarah, tapi saya tidak akan percaya begitu saja. Dengan alasan Gus Idris harus menikah, akan bisa menumbangkan para dukun-dukun. Menumbangkan para dukun tidak harus dengan menikah lagi. Tumbang dan tidaknya Gus Idris hanyalah pelantaran ikhtiar. Biarkan Allah yang mengatur semuanya. Dengar Sekal Kobar, apa kamu masih mau ngotot untuk berharap dan ingin Gus Idris menikah lagi? Kalau menurut saya, Umi, demi kebaikan Gus Idris, demi kenyamanan dan keselamatan Gus Idris, memang isyarah saya itu, saya yakin itu adalah kebenaran, Umi. Kalau gitu, syarat dari saya itu tadi, yang mau menjadi satu, yang penting Gus Idris mau. Kedua, kalau memang ada perempuan seperti syarat yang tadi yang saya sebutkan, itu bukan syarat sebenarnya, tapi pertanyaan dari saya, apakah ada perempuan yang mau seperti yang saya ucapkan tadi? Kalau memang iya, Allahu a'lam. Biarkan Allah yang mengatur semuanya, karena kehidupan ini bukan saya yang mengatur. Gus Idris menjadi suami saya itu adalah amanah yang harus saya jaga. Apapun kekurangan beliau, apapun kelebihan beliau, di saat beliau ada kekurangan, saya sebagai seorang istri berusaha untuk melengkapi kekurangan itu. Saya tidak pernah memandang suami saya akan kelebihannya, tapi yang saya cari adalah kekurangannya. Di mana kekurangan beliau, disitulah saya harus melengkapi dan bisa bertahan sampai 10 tahun lebih pernikahan kita. Dengan datang tiba-tiba disuruh menikah lagi. Apa ada perempuan yang mau? Itu pertanyaan saya. Sekarang Kobar, jangan pernah bilang bahwa itu isyarah. Bagi saya, ucapan ini harus kamu simpan. Andai kata iya pun, bilanglah sama Gus Idris. Tidak harus kamu sampaikan kepada saya. Karena dari dulu saya udah mencarikan istri Gus Idris. Apa yang terjadi? Semuanya gagal. Dan itu bukan cuma 1 atau 2 orang. Sekarang pergi dari sini. Jangan pernah membahas ini lagi di saat ketemu saya. Kecuali kamu sampaikan dulu kepada Gus Idris dan juga kepada guru-guru beliau. Gurunya Gus Idris itu juga sama dengan guru saya. Saya berjalan atas ridho dan izin guru. Pernikahan pun itu juga atas izin dan ridho dari guru. Kamu tiba-tiba datang dengan memerintahkan Gus Idris untuk menikah lagi. Pergi kamu dari sini. Kamu pergi dan jangan pernah menampakkan lagi di depan saya. Kalau kamu masih bilang itu isyarah, saya tidak serta-merta untuk percaya itu. Ayo pergi. Apa-apaan ini, Ki? Apa tadi sebelum kita kesini? Aku juga kaget tuh, Mi. Udah cerita sama kamu? Belum. Kan itu tadi apa mau
bicara sama Umi tadi nggak mau kasih tahu aku? Sahabat, bukan saya melarang Gus Idris untuk menikah lagi. Kenapa saya emosi? Pasti sahabat-sahabat Ulu udah tahu cerita yang dulu. Bagaimana Umi mencarikan istri buat Gus Idris. Itu bukan cuma sekali dan 2 kali. Bahkan Umi sendiri yang datang untuk mencarikan seorang istri buat Gus Idris. Apakah ada seorang perempuan yang mau sama beliau? Apakah ada seorang perempuan yang siap, sanggup untuk mendampingi perjuangan beliau? Dengan beratnya perjuangan ini, penuh dengan cacian, penuh dengan makian, penuh dengan fitnahan. Bahkan bisa dihitung, hidup kita ada di pondok pesantren itu dalam 1 minggu cuman berapa detik, berapa waktu, berapa lama kita harus meninggalkan anak-anak kita hanya demi perjuangan. Saya yakin perempuan-perempuan di sana akan sangat ketakutan, sahabat. Dari situ lebih banyak tidak mau mereka untuk dilamar oleh Gus Idris daripada untuk memilih jadi istrinya. Biarkanlah netizen yang menilai semuanya, Ki. Saya juga nggak tahu apakah benar yang disampaikan oleh Sekalang Kobar itu adalah isyarah atau bukan. Bagaimana Umi kembali ke pondok? Ya, kita kembali ke pondok aja. Sepertinya saya kesini, ya kita ambil hikmahnya aja. Iya. Apa yang sebenarnya terjadi. Dengan isyarah ini kita lihat aja perjalanan hidup ini. Yaudah diakhiri aja, Ki. Closing Umi. Ya udah sahabat, mohon maaf ya kalau Umi terlalu kasar. Karena apa sahabat? Kalian yang menyaksikan sahabat Umi Liva Official dari awal sampai sekarang pasti tahu cerita bagaimana Umi mencarikan istri Gus Idris. Bahkan Umi sendiri yang melamarkan. Bahkan Umi sendiri yang memintakan kepada orang tuanya. Tapi apakah berlangsung pernikahan itu? Sampai sekarang tidak pernah berlangsung pernikahan yang kedua. Dan sampai sekarang istri Gus Idris hanya 1. Dan tidak terjadi sampai 2 kali. Jadi sahabat-sahabat di luar sana bisa menilai sendiri. Tidak perlu saya jelaskan. Dan tidak perlu untuk saya bahas panjang lebar. Biarkan waktu ini berjalan seperti apa kemauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dadah sahabat, akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.